Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat sahabat-sahabatku yang sudah mengkorbankan waktunya berkunjung ke pondok. Semoga di dalam keberkahan bagi sahabatku yang di luar negeri atau yang ada dimanapun, semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita di sini kan belajar mengenal Tuhan. Karena agama apapun kita, tanpa kita mengenal Tuhan, maka hampahlah kita di dalam beragama dan bertuhan. Karena kita selama ini bertuhan dan beragama, pokoknya aku beragama, pokoknya aku bertuhan. Tanpa kita mendalami siapa sebenarnya Tuhan itu. Bagaimana mungkin kita bisa berserah diri? Bagaimana mungkin kita bisa serahkan semua amal-amal yang kita kerjakan tanpa kita mengenal Tuhan? Selama ini kita hanya haturkan semua amal ibadah kita hanya kepada hawa nafsu kita sendiri, pemahaman diri kita sendiri, sehingga apa yang kita kerjakan hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja, sehingga kita merasa sudah selamat dalam ibadah, kita merasa sudah baik dalam ibadah. Tanpa kita mengenal Tuhan, maka hancur leburlah atau sia-sialah kita di dalam beramal. Kenapa? Karena menurut kita sudah lillahi ta'ala. Tapi menurut Allah, bagaimana mungkin kita bisa lillahi ta'ala? Sementara yang bisa berbuat apapun yang kita kerjakan hanya kita yang merasa berbuat. Inilah pentingnya di dalam kita mengenal Tuhan. Karena bila manusia sudah mengenal Tuhannya, pasti hatinya Islam, pasti hatinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menilai-nilai manusia lain. Selamat dari kebencian, selamat dari angkara murka, selamat dari fahsya wal mungkar. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi anehnya, kita selama ini sudah sholat 5 waktu, ibadah, mengerjakan dzikiran, sholawatan kita kerjakan, tapi hati kita masih memvonis orang lain yang tidak baik, ya enggak? Berarti itu perlu dipertanyakan, benarkah sholat kita? Katanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bagaimana, yang sebenar-benarnya, supaya hati kita selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Yakni sholat yang aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah yang ada, yang wujud, yang nampak, yang jelas pada hati kita selama ini masih kita sendiri. Berarti selama ini kita tidak sadar, kita hanya berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa sholat. Kita berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri, kita yang selama ini merasa sudah bisa ibadah, bisa zikiran.
Karena itulah tak akan pernah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena yang berbuat keji dan mungkar itulah yang jadi Tuhan. Jadi siapa yang berbuat keji dan mungkar? Ya hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu aqim sholata lidzikri, bila kita ingin mengingat Allah, ya Allahnya harus kita hadap. Allahnya harus kita saksikan. Allahnya harus kita buktikan kewujudannya. Baru itulah yang dimaksud aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Tergantung aku yang ada di dalam diri kita ini, akunya siapa. Kalau masih akunya hawa nafsu, ya pasti yang dizikiri ya hawa nafsu. Tapi kalau sudah kita persembahkan kembali bahwa hidup, badan, bahkan hawa nafsu ini hanya milik Allah, maka itulah yang dimaksud persembahan atau yang dimaksud ibadah sholat itu. Sehingga manusianya sudah selamat dari angkara murka, dari fahsya wal mungkar dirinya sendiri. Ketika manusia sudah selamat dari dirinya sendiri, pasti orang lain akan selamat. Dari apa? Dari saksikan kita. Maknanya dari penyaksian kita melihat orang lain. Itulah yang dimaksud berkaca itu. Maka dari itu bila kita mau bicara atau menilai seseorang, kita harus berkaca dulu pada diri kita sendiri. Sebetulnya siapa yang kita jelekkan, siapa yang kita rendahkan. Tentunya bila kita masih merendahkan, menjelekkan, memfitnah orang lain, tentunya itulah kaca diri kita. Karena kita belum selamat, pasti kita tak akan pernah bisa menyelamatkan orang lain. Karena diri kita saja belum selamat. Bagaimana mungkin kita bisa menuntun orang lain, sedangkan diri kita sendiri buta. Orang buta nuntun orang buta. Mestinya yang menuntun orang buta haruslah orang yang sudah melek, orang yang sudah tahu tujuannya, baru bisa menuntun. Maka dari itu di dalam Al-Quran ada ayat, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Sebelum kau menyelamatkan orang lain, dirimu sendiri kau selamatkan. Maka bila diri kita sudah selamat, wa ahlikum naro, dan keluargamu serta seluruh umat manusia akan selamat dari apa? Dari penilaianmu. Itulah yang dimaksud aqimis sholata lidzikri, atau itulah yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi setannya, iblisnya, dajjalnya, jinnya sudah tak mampu lagi menggoda. Kenapa? Yang jadi raja iblis, raja dajjal, raja setan, ya manusianya. Manusianya rajanya. Ketika manusianya masih ada, ya pasukannya selalu membisiki dalam hatinya, bro, orang itu jelek bro. Nah, pasti kita terbawa oleh bisikan-bisikan itu. Karena sebenarnya kitalah rajanya. Kita selalu dibisikin oleh punggawa-punggawa yang di bawah kita. Disuruh apa? Supaya kita benci kepada orang lain. Inilah iblis dan setan itu sukanya mengadu domba antara di manusia dengan manusia yang lain. Mengadu domba agama yang satu dengan agama yang lain. Maka dari itu rajanya harus di bumi hanguskan. Katanya Nabi Muhammad, peperangan secara syariat ini peperangan yang sangat amat kecil. Akan tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah memerangi dirimu sendiri. Perang melawan hawa nafsumu sendiri. Itulah perang yang sangat amat berat. Karena tak satu pun manusia mau mati. Ya, mana ada manusia yang ingin mati? Manusia semuanya ingin hidup. Dan semua manusia inginnya jadi Tuhan.
Akhirnya bergentayangan di dunia ini. Bergentayangan di amal-amalnya. Bergentayangan di ibadah-ibadahnya. Bergentayangan di harta-hartanya. Bergentayangan di pangkat-pangkatnya, kedudukannya. Sehingga semua itu menjadi fitnah bagi dirinya dan menyiksa dirinya. Suatu saat akan menyiksa itu. Benar saat ini Anda berpangkat. Tapi suatu saat ketika pangkatnya diambil, Anda panas, sedih, takut, menderita, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan milik kita. Apa yang kita punya kelihatannya milik kita, tapi hakikatnya bukan milik kita. Miliknya hidup. Kalau Anda sudah tidak hidup, tidak berlaku lagi apa yang menjadi milik kita. Berlaku kepada anak kita, cucu kita yang meneruskan hidup, ya kan? Padahal yang kita cari-cari selama ini jungkir balik. Kita kerja keras untuk mencari api-api neraka. Ya enggak? Api yang kita cari, api yang selama ini kita kumpul-kumpulkan tanpa kita sadari. Kenapa kok jadi api? Karena semuanya seolah-olah itu menjadi daya upaya saya di dalam keberhasilan. Saya yang bisa bekerja, saya yang bisa mempunyai jabatan, saya yang bisa ibadah, saya yang bisa sholat. Sehingga semua itu hanyalah api-api bakar saja untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sahabat-sahabat dari Medan, kota Medan. Sambil sharing-sharing. Jadi kita belajar bersama, saya pun juga belajar. Maka dari itu hanya penghuni surgalah yang bisa mensurgakan manusia. Hanya penghuni nerakalah yang menerakakan manusia. Ya tidak? Kalau hati kita masih duduk di dalam neraka, dalam hawa nafsu kita, pasti kita mudah menilai orang lain salah, menilai orang lain rendah dan sebagainya, ya kan? Tapi bagi penduduk surga, bila sudah selamat hatinya di sisi Allah, maka melihat orang lain pun juga di sisi Allah. Ya tidak? Bagi orang yang sudah paham Allah, pasti melihat orang lain pun juga paham Allah. Kita lihat Allahnya, bukan kita lihat manusianya. Kalau kita lihat manusianya, di diri kita saja belum sampai, kok menilai-nilai orang lain belum sampai, ya kan? Nah, maka dari itu orang-orang yang sudah menjadi penduduk surga, menikmati kehidupan ini, pasti ia memandang manusia, menikmati juga kehidupan ini. Tidak ada yang salah bagi manusia. Kalau sudut pandang Tuhan, mana ada manusia mampu berbuat salah dan dosa, bila hanya Tuhan yang berkuasa atas manusia, ya kan? Tapi pandangan manusia, ukuran manusia, seolah-olah semua manusia berdosa. Memang sudah ada nasnya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang dikatakan mati di sisi Allah ini bukan matinya raga, tapi matinya jiwa. Hatinya mengeras melebihi kerasnya batu. Itulah yang dikatakan hati yang mati. Kalau hati manusia sudah mati, ya namanya mati ya dikubur. Ya enggak? Dikubur di mana hati ini? Ya dikubur di badan-badan yang ada aku-akui. Itulah tanah kuburan. Kalau barang mati tidak dikubur, bau. Dikubur dan di dalam kubur disiksa. Disiksa dengan apa? Karena di dalam kuburan kita tidak bisa menjawab Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kita tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab Allahu Rabbi. Ya disiksa terus. Ya enggak? Selama ini Anda disiksa enggak? Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjawab.
Nggak bisa jawab Allahu Rabbi. Ya enggak? Jadi alam kubur itu bukan yang kita bayang-bayangkan. Bukan alam kubur yang di luar itu. Diri kita sendiri selama ini telah terkubur lama di dalam kuburan raga ini yang dari tanah ini. Ketika Anda mendapatkan suatu cobaan atau suatu keadaan yang tidak enak, Anda tidak bisa jawab Allahu Rabbi yang mendatangkan ini. Ya makanya Anda disiksa. Anda emosi, kecewa, menderita. Ya itulah siksa mungkar nakir itu. Kenapa? Karena kita ingkar, mungkar kepada Allah. Makanya tak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, ya digebloki, disiksa terus ya kan. Abadan abada, selama-lamanya. Bila manusia itu tidak mau hijrah kepada Tuhannya, ya selama hidupnya tak akan pernah bisa merasakan surga. Itulah yang dimaksud neraka abadan abada. Sampai waktu yang ditentukan. Apa puncaknya? Syakaratul maut. Itulah puncak-puncak siksa itu. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, rasa sakitnya syakaratul maut itu seperti kambing hidup disayat-sayat kulitnya, dipisahkan antara daging dan kulitnya, dan rasanya masih 1000 kalinya. Cobalah kita hayati diri kita sendiri. Ketika kita menemui keadaan yang sangat tidak mengenakan hati, apakah tidak tersayat hati kita? Tersayat, tersiksa. Kenapa? Karena kita belum bisa menjawab Allahu Rabbi. Karena kita yang ada di dalam hati kita, kita menjawab Aku Tuhan. Ya akhirnya disitulah siksa itu. Jadi siksa itu nyata. Bukan halusinasi bayangan kita besok, sekarang sudah terjadi. Kalau besok manusia yang sudah meninggalkan dunia, meninggalkan hidup dan badannya, apa yang mau disiksa? Tidak ada siksaan. Oh, tidak ada manusianya. Adanya siksa dan nikmat itu ketika masih ada langit dan bumi, kata Al-Quran. Maknanya ketika siksa dan kebahagiaan itu ketika manusianya masih ada. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak bisa merasakan itu lagi. Logikanya begini. Ketika kita belum ada dulu, apakah kita mendengar cerita-cerita ini? Tidak ada. Berlaku tidak bagi kita? Tidak berlaku. Orang mati berlaku enggak hukum-hukum manusia yang hidup? Enggak berlaku, wong enggak ada kuasanya. Wong dia enggak bisa menjawab siapa dirinya. Kenapa? Yang ada hanya Tuhan. Masih takut mati enggak? Mati enak kok ditakut. Kenapa kita selama ini semua manusia takut mati? Karena sudah dibisikin oleh hawa nafsu. Mati itu tidak enak. Pemahaman-pemahaman yang ada di kitab-kitab suci itu dipahami secara yang tersurat saja. Bayang-bayangkan besok terjadinya. Alam kubur, siksa kubur, alam barzah. Kita ditakut-takuti oleh itu. Sehingga kita lalai mencari keselamatan, lalai mencari Tuhan. Kita ditakut-takuti oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, ya tidak? Sudah tahu ya siksa kubur ya? Kenapa kok sudah tahu? Karena sudah merasakan. Kalau Anda belum merasakan, Anda tak akan pernah tahu. Seperti bangkai-bangkai yang sudah dikubur dimakan ulat. Apa maknanya? Anda sholat, Anda makan sendiri. Anda ibadah, Anda akui sendiri. Apa Anda bukan cacing? Bukan ulat Anda. Makan bangkai. Siapa bangkainya?
manusia ini kan bangkai bila tak ada hidup. Tapi manusia merasa mempunyai hidup. Ya itulah ulat-ulat yang memakan bangkai. Jadi apa yang kita lakukan tidak ada gunanya. Malah tambah jauh dari Allah. Ya enggak? Ketika kita belum kenal Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Apapun yang kau kerjakan, dahului dengan niat. Supaya apa? Supaya di akhir kalimat niat kan ada kata-kata kalimat lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kau tidak jadi Tuhannya amal-amalmu. Karena kita selama ini tidak menyadari kita telah memilih Tuhan-Tuhan yang selain Tuhan. Kita selama ini seolah-olah berkuasa atas apa yang kita kerjakan. Ya enggak? Ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Kenapa? Karena kita yang merasa berbuat. Kalau Anda tak merasa berbuat, kecewa enggak? Contoh, si A punya pangkat sebagai pangkat yang tinggi seumpama. Anda melihat enak ya orang itu ya punya pangkat yang itu, gajinya berapa. Ketika orang itu sudah jatuh dari pangkatnya, Anda sedih enggak? Enggak sedih kan? Biasa-biasa aja kan? Karena bukan pangkat Anda. Coba Anda yang punya pangkat, Anda kan sedih. Nah, itulah gambaran dosa itu. Jadi dosa itu nyata. Kebanyakan orang hanya jangan begitu, nanti berdosa. Padahal tidak tahu dosa itu apa. Seluruh manusia itu mengandung dosa. Apapun yang dikerjakannya mengandung dosa. Bila manusianya belum kenal Tuhannya. Karena pahala itu di sisi Tuhan. Bila ingin cari pahala, ya kenali dulu Tuhan. Baru dapat pahala. Apa sih pahala itu? Ketika Anda sudah bisa menjawab, Allahu Rabbi. Ketika Anda tertimpa apapun, kesedihan atau kebahagiaan, tertimpa enak ataupun tidak enak, Anda selalu menjawab Allahu Rabbi. Indah. Ya itulah surga. Surga itulah pahala. Pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Mempersembahkan semuanya kepada Tuhan yang mengatur diri kita. Kita tak bisa menolak apa yang diatur oleh Tuhan. Dan kita tak bisa menolak ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah bisa menjawab Allahu Rabbi, dikasih keadaan apapun, enjoy saja. Enak dah enak, enjoy. Wong Allah yang mau. Kita tidak boleh melawan Allah, sakit, tersiksa. Itulah yang dimaksud manusia mengandung dosa. Bila manusianya memahami Tuhannya dan memahami apa pahala itu, maka manusia tak akan pernah bersedih hatinya. Innal auliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Allah yang berkuasa padaku. Bukan aku yang berkuasa pada Allah. Bukan aku yang ngatur-ngatur Allah. Selama ini kan seolah-olah Allah di bawah kita. Kita dengan mudahnya ngatur-ngatur Allah. Kenapa? Karena kita merasa yang paling tahu diri kita hanyalah diri kita sendiri. Iya enggak, Pak? Seolah-olah kita yang tahu, yang bisa mengatur-ngatur rezeki kita. Kalau gini kan enak, kalau saya punya ini kan banyak angan-angan, banyak cita-cita. Sebenarnya yang membuat kita tersiksa itu karena kita banyak tingkah dan banyak model. Ya enggak?
banyak keinginan, banyak cita-cita. Sebenarnya itu yang menyiksa kita. Coba Anda rasakan sebelum Anda ngaji ke sini dan sesudahnya. Beda kan? Kira-kira Anda, cita-cita yang ada di dalam diri Anda kan mulai tergerus. Anda sudah tidak bercita-cita lagi. Kenapa? Allah lebih berhak atas diriku. Allah lebih berhak atas apapun nasibku. Sama dengan para nabi dan rasul. Nabi Ayub itu nabi. Bagaimana mungkin ia terkena bala, sedangkan sebagian manusia menyangka dengan mata dohirnya orang yang kena penyakit yang seperti itu sampai diusir dari desanya. Mereka tidak percaya kalau Nabi Ayub itu nabi, karena melihat dohirnya. Kalau nabi itu terjaga, tidak akan ada yang yang merendahkannya melalui sakit, ya kan? Padahal yang dikatakan rasul-rasul Tuhan itu orang yang selalu rela, ridho, pasrah dengan apapun keadaannya. Sehingga sakit pun tidak dirasakan, sehingga bisa menikmati sakitnya. Nabi Ayub bisa menikmati sakitnya. Apa buktinya? Ada ulat yang jatuh diangkat lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya nikmat, bukan sakit lagi. Manusia yang memandang seolah-olah Nabi Ayub sakit. Kenapa? Karena iman manusianya masih iman kepada hawa nafsunya, masih melihat kemanusiaannya. Tapi bagi Nabi Ayub yang dilihat hanyalah Tuhannya. Apapun yang diperbuat Tuhan padaku, tak ada yang mengandung kejelekan, kebaikan yang ada. Coba Anda dulu ketika Anda diuji. Ketika Anda diuji seolah-olah Anda orang yang terhina di sisi Tuhan, ya. Padahal di balik ujian itu Anda bisa menikmati. Ternyata seperti saya dulu, dihabiskan rumah saya. Mobil kendaraan dihabiskan, bahkan harga diri pun dihabiskan. Ketika sudah sampai titik yang terendah, tidak punya apa-apa, disitulah merasakan nikmatnya kehidupan. Ternyata tidak punya apa-apa itu enak. Apa yang mau dijaga? Disitulah kita digembleng, dibimbing. Ketika kita sudah punya apa-apa, sudah enjoy dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena bukan milik kita. Biarlah Allah yang menjaga ini semua. Ngapain kita dipenjara oleh dunia? Dunia untuk kita, bukan kita untuk dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah cara memasrahkan diri itu. Disitulah kita bisa menjawab Allahu Rabbi itu. Jadi bukan dengan kalimat Allahu Rabbi loh ya. Hati dengan rasa menjawab itu. Jadi ketika kita sudah bisa menjawab, maka kita dientaslah dari dosa dan neraka, dientaslah dari siksaan. Ya enggak? Sudah disiksa, masih disiksa enggak kan? Nah, berarti alam kubur kan sudah Anda lewati. Alam kubur, siksa kubur sudah Anda lewati kan? Sudah Anda lewati. Karena yang kita dengarkan dongeng-dongeng cerita itu kan seolah-olah hanya manusianya yang berlaku. Allahnya tidak ada. Itu cerita manusianya yang berlaku. Seolah-olah Allah tidak diberlakukan. Ketika manusia mati, ceritanya manusia ditanya oleh Munkar Nakir, ceritanya manusia, disiksa, ceritanya manusia, alam barzah, ceritanya manusia, alam kebangkitan hari kiamat, ceritanya manusia, hari pertanggungjawaban, ceritanya manusia, melewati Siratal Mustaqim, ceritanya manusia, surga neraka, ceritanya manusia. Kapan Allah bercerita? Kalau Anda sudah paham Allah sekarang ini, apakah Anda sudah lulus baik?
lulus. Kenapa? Manusianya sudah tidak bisa bercerita lagi. Yang ada hanya cerita Allah. Makanya bisa enjoy. Tidak usah cari makrifat lagi. Biar Allah yang makrifat pada kita. Tidak usah cari syahadat lagi. Biar Allah yang bersyahadat kepada kita. Kebanyakan orang kan ngaji-ngaji kayak gini kan supaya aku bisa bertajalli kepada Allah. Lah ngapain kita bisa bertajalli kepada Allah? Wong Allah sendiri yang bertajalli pada kita sejak dari tanah sampai sekarang sampai kita jadi tanah lagi itu tajallinya Allah. Ngapain dicari lagi? Kenapa kita selama ini tidak memahami tajallinya Allah? Karena yang bertajalli pada kita masih setan. Hawa nafsu kita sendiri. Yang kita puja-puja. Yang kita bangga-banggakan. Makanya kita tak bisa menjawab Allahu Rabbi. Saat makan saja tak bisa menjawab. Aku yang makan. Jawaban dalam hati, aku yang makan. Aku yang minum. Padahal manusia tidak bisa makan minum. Manusia tidak bisa makan minum, Pak. Kalau tidak ada Allah, Pak. Coba Anda beri makan mayat. Kasih minum. Kasih makan. Bisa nelan. Siapa yang bisa nelan? Allah. Berarti yang makan minum? Allah. Baru ketahuan. Kenapa? Karena raja di rajanya hanya Allah. Tapi kebanyakan manusia jangan kau anggap jangan kau samakan Allah dengan manusia karena masih ada manusianya. Kalau manusia sudah tidak ada, bagaimana manusia bisa berkomentar? Sedangkan dirinya hanyalah kenyataan kuasa Allah itu sendiri. Memang di dalam Al-Quran Allah memberikan kalamullah dalam Al-Quran ada Allah Maha Gaib. Di sisi lain ada Allah Maha Nyata. Nah, di sini tergantung Anda berada di golongan mana. Masih gaibkah Allah apa sudah nyata Allah? Kalau Allah masih gaib, ya Anda disiksa terus. Kenapa? Karena yang jadi Allah Anda sendiri. Yang berkuasa untuk duduk, berkuasa untuk berpergian, kuasa untuk makan, kuasa untuk sholat. Masih Anda. Ya disiksa terus. Sholatnya di neraka, ibadahnya di neraka, sholawatannya di neraka. Karena tak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah, dari azab Allah kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hatta Nabi Muhammad pun tak bisa menyelamatkan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mau menyelamatkan orang yang ngeyel, orang yang tidak mengikuti jalannya? Apakah mungkin Nabi Muhammad akan menyelamatkan? Orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti jalan para rasul-rasulnya. Tidak hanya dikultus-kultuskan saja, tidak hanya dibangga-banggakan saja rasulnya. Anda sendiri pun juga rasul. Selama ini kita hanya percaya dengan rasul-rasul yang sudah wafat. Kepada diri kita tidak percaya. Ya enggak? Kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Siapa diri kita ini? Kita hanya percaya kepada yang di luar. Ya tersesatlah. Kita hanya mengkultus-kultuskan manusia lain. Sedangkan diri manusia kita sendiri terbengkalai. Apa mungkin kita bisa terselamatkan? Yang bisa menyelamatkan siapa? Diri kita sendiri. Mau selamat apa tidak? Contoh, Nabi Muhammad bilang begini, atau Nabi Nuh lah yang gampang. Hei umatku, ayolah naik kapalku agar kau selamat.
Tapi ada yang tidak mau naik kapal, seperti anaknya Kan'an. Apakah bisa menolong anaknya Nabi Nuh meskipun anaknya? Tidak bisa. Kan'an anaknya itu yang bisa menolong ya dirinya sendiri. Ia bisa memutuskan naik kapal atau tidak. Berarti yang menyelamatkan dan yang menyesatkan adalah kedoliman manusia itu sendiri. Sama halnya kita memuja-muja Nabi Muhammad selama ini. Kita hanya mengkultus-kultuskan, mendewa-dewakan sampai Allah kalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seolah-olah Nabi Muhammad itu lebih tinggi derajatnya dari Allah. Apa artinya dalam suratnya? Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Nabi Muhammad ini lebih tinggi derajatnya dari Allah. Kalau kita melihat artinya. Akan tetapi makna yang sebenarnya begini. Allah, yakni uripe Allah yang ada pada malaikat, uripe Allah yang ada pada Nabi Muhammad, uripe Allah yang ada pada orang-orang beriman. Ikutilah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi bukan ngikut Rasulnya dulu. Bukan ati'ur Rasul wa ati'ullah. Kebalik. Maka dari itu kita banyak yang tersesat. Karena salah Tuhan. Jadi ikutlah Allah ketika Anda sudah mengikuti Allah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti takdir dan ketetapan Allah. Maka Anda akan jadi Rasul-Rasulnya Allah, hidup bahagia, enjoy saja. Apakah yang demikian bukan golongan para nabi dan rasul? Yaitu maksudnya syafaat. Nah, kalau kita hanya menginginkan syafaat, kapan kita bisa tersyafaati kalau kita selama ini tidak bertindak untuk menggapai syafaat itu? Bagaimana mungkin yang tak ada bisa mensyafaati? Yang adalah yang bisa mensyafaati. Siapa yang ada dalam diri Anda? Kan diri Anda sendiri yang harus berbuat menggapai syafaat itu. Jamal dengan anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Yang bisa menyelamatkan dirinya ya Kan'an sendiri, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah menyeru, ayo ikut biar selamat. Tapi dia menolak. Apa bedanya dengan kita? Kita selama ini memuja-muja, mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Tapi kita tidak mengikuti jalan hatinya Nabi Muhammad. Ya percuma dan tak berguna. Ya tidak. Kira-kira masuk akal ini. Alhamdulillah mudah diterima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar bertuhan itu supaya apa sih? Supaya apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita amalkan, supaya menjadi amal yang suci, amal yang soleh. Amal yang suci, amal yang soleh itu apa? Ketika kita tidak turut campur ngatur Tuhan, kita tidak turut campur jadi Tuhan atas amal-amal itu, yaitulah amal soleh. Amal yang bersih, suci dari manusia, yakni amalnya Allah sendiri. Maka jatalah Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Nyata. Itulah suci. Makanya ada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Kalau di Al-Quran ditulis dalam kurung Muhammad. Jadi bukan Muhammad yang sudah wafat itu saja yang diperjalankan. Ya Muhammad yang masih ada ini pun juga diperjalankan. Di suatu malam. Kenapa kita diperjalankan oleh Allah di suatu malam? Ketika kita masih malam, ketika kita belum ada, belum wujud, belum bisa ngaku-ngaku bahwa ini hidupku, badanku, ya itulah yang dimaksud malam. Itu yang dimaksud malam itu, bukan malam-malamnya hari. Ketika kita belum ada, yang ada hanya Allah. Yang terang benderang hanya Allah. Manusianya masih gelap. Dan ketika manusianya sudah diwujudkan, ketika menginjak akil balik, mulailah manusia merampas sinar Allah. Jadi sinar yang besar dirampas oleh manusia, akhirnya jadi sinar-sinar yang redup, yang kecil. Ibaratnya manusia membuang sinar matahari yang maha megah ini diganti dengan lilin kecil. Akhirnya pandangan manusia terbatas. Mau ke depan paling sebatas 5 meter tidak kelihatan, terbatas. Kalau ingin penglihatan, pendengaran, perasaan, pikiran kita tidak terbatas, ya kembalikan sinar yang kecil itu. Inilah yang dimaksud Nur Muhammad. Jadilah kembalikanlah dari Nur Muhammad menjadi Nurullah. Itulah yang dimaksud Nurun ala Nurin. Jadi hidup manusiamu kembalikan kepada Tuhanmu, maka teranglah alam semesta ini. Tidak ada hijab lagi, tidak ada alam misteri lagi, tidak ada siksa kubur, alam barzah, tidak ada lagi. Kenapa? Sudah sampai, sudah ceritanya Allah, bukan cerita manusia lagi. Nah, terbuktikan siksa kubur itu. Sekarang kita gali alam barzah yang katanya diceritakan matahari sedepah. Begitu panasnya sehingga terkadang manusianya keringatnya sampai selutut, sampai ke bau, bahkan menenggelamkan manusianya oleh keringatnya sendiri. Apa maknanya? Kalau kita pahami secara yang sebenarnya, bukan matahari yang kita saksikan itu. Kalau matahari kita itu matahari itu didekatkan di kepala kita, hancur kita. Tidak bisa merasakan siksa. Oh, sudah mati. Jadi yang dimaksud matahari itu matahari yang bisa menyiksa manusianya abadan abada. Apa sih alam barzah itu? Ketika manusianya belum mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yaitulah alam barzah. Ketika Anda disibukkan dengan dunia itulah matahari. Hawa nafsu itulah mataharinya yang menyesakkan dada Anda, yang selalu menyiksa Anda selama ini. Yaitulah alam penantian. Kenapa? Anda belum mau menghadap Tuhan. Jadi orang-orang yang menghadap Tuhan itu hanya orang yang rela mati demi Tuhan. Tapi bukan mati bom bunuh diri itu. Itu yang salah paham. Karena memahami ayat versi hawa nafsunya sendiri. Sehingga ia merasa benar. Maknanya kita mematikan diri kita supaya apa? Supaya yang hidup bukan kita lagi, tapi Allah. Itulah jihad membela agama Allah. Orang yang mati syahid akan pernah mati, ia akan hidup kekal. Berarti siapa yang hidup itu? Allah kan? Ya pasti kekal, bukan hidup manusianya.
Yang kita pahami selama ini kan hidup manusianya yang hidup kekal. Masuk akal itu. Manusianya tidak punya hidup kok bisa hidup kekal. Kenapa manusianya dihidupi Allah? Karena manusia tidak punya hidup. Maka dari itu ditiupkan roh. Kenapa? Manusia tidak punya roh. Makanya dikasih roh Tuhan. Makanya sucikanlah roh Tuhan itu. Dari apa? Dari perampasanmu selama ini. Maka dari itulah roh kudus atau roh suci atau kekekalan Tuhan itu akan terjadi bila yang fanah ini mengakui kefanaannya. Bila manusia yang tak ada ini mengakui ketiadaannya. Bila manusia yang mati ini mengakui kematiannya. Bila manusia yang bodoh ini mengakui kebodohannya. Ya itulah hidup yang kekal. Ya itulah Roh Kudus itu yang selalu membimbing kita. Kan selama ini kita dibimbing oleh Allah. Sejak dari tanah sampai saat ini pun juga dibimbing Allah. Kita dimakankan, diminumkan seperti ini. Mohon maaf ya. Tidak ada Allah ya tidak ada ini. Tidak bisa nelat. Berarti inilah kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita buta. Kita anggap kenikmatan rezeki yang sedikit. 10 juta, 20 juta, sedikit bila dibandingkan dengan nikmat Allah ini. Itu yang dimaksud pertemuan ketika manusianya tidak merasa bertemu. Ketika manusianya masih merasa bertemu, berarti kan yang ada kan masih manusianya. Versi hawa nafsunya yang merasa ketemu. Akhirnya dia merasa bertemu, maka ia menganggap orang-orang yang lain belum bisa bertemu. Akhirnya jadi berarti kan belum bertemu. Jadi manusia yang sudah bertemu itu adalah manusia-manusia yang sudah tak merasa bertemu lagi. Wong yang nyata hanya Allah. Kenapa? Itu lain maksud kiamat. Kiamat itu bukan hancur leburnya yang digambar-gambar. Kiam itu apa? Kiam, berdiri, tegak kesadarannya, baru itu kiam. Akhirnya disebut kiamat. Memang manusia salah kaprah memahami ayat. Naroka, padahal nar api yang di dalam dada kok membayangkan neraka besok, suatu tempat. Padahal tempatnya sudah ada di dalam diri kita. Selama ini kita sudah disiksa. Itulah alam barzah tadi itu. Alam barzah yakni tuntutan-tuntutan hawa nafsu ini sehingga membasahi keringat akhirnya bisa menenggelamkan kita. Dengan dunia inilah kita bisa tenggelam. Akhirnya stres, sedih, menderita. Itulah karena tenggelam. Karena masih di alam barzah, alam penantian. Lambangnya itu. Itu maknanya. Semua itu harinya lambang-lambang dan lambang itu akan terbongkar oleh Allah sendiri. Bukan manusianya yang bongkar. Kenapa? Yang tahu rahasia alam semesta ini hanya Allah. Terus hari kiamat. Kan di alam barzah itu kan menanti hari kiamat. Jadi maknanya selama ini Anda bersedih, suka duka dengan pengalaman Anda, kan nunggu Anda bangkit kesadarannya, nunggu kiamat. Kalau Anda tidak kiamat, tidak akan bangkit. Jadi maknanya kita sebelum kiamat kita ini tidur panjang, ashabul kahfi, tidur dalam goanya hati. Tidak terasa kita tidur sudah panjang ini. Ketika sudah bangkit, akhirnya menyadari, ternyata selama ini hanya mimpi.
Enak kan? Ada mimpi dengan dosa-dosa Anda. Ada mimpi dengan rasa sedih dan kecewa Anda. Nah, makanya di dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Orang yang sholat itu lebih baik daripada orang yang tidur. Selama ini kita memahami jasad. Tidur-tidurnya jasad, sholat-sholatnya jasad. Karena kita selama ini hanya beriman kepada jasad. Jadi yang dimaksud tidur, hatinya masih tidur. Kenapa? Tidak kenal Tuhan. Tidur terus. Mimpi jadi pencuri, mimpi jadi preman. Ya kita selama ini kan preman-preman. Kita sholat, setelah sholat meremani Allah. Ya Allah, nih sudah sholat mana? Lah, ya kita inilah pala itu. Preman itu ya kita ini. Meremani Tuhan. Maka dari itu disebutkan nanti di akhir zaman diturunkanlah Isa dan Al-Mahdi di akhir zaman. Untuk apa? Bunuh Dajjal yang matanya satu. Siapa yang matanya satu? Ketika Anda memandang dunia ini hanya dengan mata kepala Anda saja, mata hatinya juga ikut memandang dunia, ia buta. Mata hatinya harus memandang siapa yang menciptakan dunia. Baru melek, tidak jadi Dajjal lagi. Jadi yang dimaksud Isa dan Al-Mahdi itu ilmu hakikat dan makrifat. Sampai kapanpun kiamat yang dibayang-bayangkan manusia tidak akan ada. Ya enggak? Sampai kapanpun Isa dan Al-Mahdi tidak akan ada. Wong itu cuma simbol. Simbol ceritanya hati. Bukan ceritanya lahir. Imam Mahdi itu kan ide, petunjuk. Bukan sosok. Sosoknya adalah orang-orang yang selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yaitu sosoknya. Al-Masih ya. Lambang saja. Jadi bukan sosok. Orang-orang yang sudah menjadi rasul-rasul Allah. Ya itulah Imam Mahdi itu yang akan membunuh Dajjal, membunuh kemanusiaannya. Kemudian setelah Dajjalnya dibunuh, diperangi egoisme kemanusiaannya, hawa nafsunya sudah diperangi. Setelah itu mematah-matahkan salib. Buat apa Imam Mahdi dan Isa Al-Masih sebagai Rasul Allah hanya diturunkan ke dunia, masuk gereja-gereja hanya cari kayu salib. Buat apa? Anak kecil aja bisa matah-matahkan kayu, ya kan? Jadi yang dimaksud matah-matahkan kayu salib itu, selama ini kan manusia tersalib-salibi hatinya dengan perkara-perkara dunia. Banyak salibnya. Sholatnya salib Anda. Ibadah Anda, salib Anda. Kebaikan Anda, salib Anda. Itu semua salib-salib yang harus dihancurkan supaya apa? Bisa lillah. Kalau Dajjalnya tidak dihancurkan dulu, mana mungkin bisa lillah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membunuh babi dan celeng. Apa gunanya para nabi rasul hanya ditugaskan membunuh hayawan saja? Makna dari babi dan celeng itu di dalam Al-Quran, bagi siapa yang masih mengikuti langkah-langkah setan atau mengikuti hawa nafsunya, maka ia tak lebih rendah, tak lebih tinggi derajatnya daripada binatang ternak alias babi dan celeng, anjing. Itu maknanya. Apa lambang dari hayawan-hayawan yang kita saksikan di luar itu? Ya itulah lambang diri kita selama ini.
kadang jadi anjing, marah terus, menggonggong terus, menghina orang terus, mencaci orang terus, merendahkan orang terus. Ya itulah kita jadi anjing. Kadang jadi kera, tamak dengan rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Aku punya aku, tamak. Ya itulah lambang-lambang diri kita. Hayawannya kita saksikan itulah. Jangan merendahkan itu diri kita. Bahkan ada cerita dalam Al-Quran, Nabi pun ada pernah Nabi siapa itu menghina anjing. Anjing itu lebih mulia daripada dirimu ketika kau menghinanya ya. Nah. Jadi sebenarnya hayawan-hayawan itu sifat-sifatnya manusia. Kadang seperti buaya buas. Masalah rezeki yang penting aku senang. Biarpun orang lain tidak senang ya kan. Biarpun orang miskin yang penting aku kaya. Buaya. Nah itulah sifat-sifat kita. Jadi dengan ilmu ketuhanan ini terbongkarlah isi dunia. Terbongkarlah apa yang selama ini didongeng-dongengkan. Kalau manusia tidak kembali kepada Tuhan, tidak akan bisa membongkar dongeng itu. Hanya sebuah dongeng saja. Itu kan orang masa lalu. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Idris, itu kan cerita masa lalu. Padahal itu cerita kita sendiri. Ya, cerita manusia itu sendiri. Makanya kitab Al-Qadim itu ya kitab dirimu sendiri. Bacalah. Jangan membaca orang lain, pandai membaca kitab orang lain, membaca kitab dirinya sendiri tak pandai. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut yang di ujung sana kelihatan. Saking hebatnya hawa nafsu ini mengadu domba manusia ya kan. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Gampang. Tidak usah banyak-banyak dalil. Lepas saja, enjoy saja. Jangan berprasangka. Jangan berprasangka. Sudah diam aja, enjoy aja, ikuti aja. Wong ini semuanya anugerah dan ketetapan Tuhan. Makanya saya tidak cari santri, tidak cari murid. Kenapa? Kalau saya cari santri dan murid, takutnya saya menjadi hijabnya. Makanya saya hanya cari sahabat saja. Karena kedudukan kita sama. Sama, tidak ada bedanya. Bedanya saya bicara, Anda yang mendengar. Apa bedanya yang bicara dan mendengar? Sama. Maka dari itu Anda kangen kalau tidak ketemu saya. Karena hakikatnya Anda kangen pada Allah. Rindu. Jadi jangan lihat sosoknya lagi. Siapa di belakang sosok tadi. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia adalah bayangan Tuhan. Jadi ajaran Tuhan itu mencari persamaannya. Agar sama-sama datang kepada Tuhan. Tapi ajaran setan selalu menyesatkan manusia. Selalu menyalah-nyalahkan manusia. Selalu membeda-bedakan manusia. Akhirnya banyak perdebatan. Ya itulah kesukaan setan. Ya itulah ajaran setan. Yang membuat hati kita panas. Sudah tahu gitu kok masih tetap tinggal di situ. Dan semua tergantung manusianya. Jangan menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kita sendiri tidak mau beranjak dari neraka ini. Itu dalam sudut pandang manusia. Tapi kalau sudut pandang Allah, wong semuanya Allah yang menggerakkan manusia. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, lihat semua keadaan ini, enjoy tidak?
Itulah aplikasi dari lillahi ta'ala. Para nabi dan rasul itu mengajarkan agar hati kita pasrahkan kepada Tuhan. Itu ajarannya semuanya. Jangan mensekutukan Tuhan. Hanya itu ajarannya. Perintah atau larangan manusia itu hanya satu. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau mensekutukan Allah dengan dirimu. Karena bila engkau mensekutukan Allah dengan dirimu, maka itulah kedzaliman yang nyata. Terbukti kan Anda disiksa? Hidup Anda tidak nyaman? Ya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada yang mau bertanya? Yuk silakan. Sekarang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambil dimakan-makan dulu. Bagi sahabat-sahabat yang hadir di lab, mohon maaf ya. Silakan saksikan aja. Terima kasih ya Bang. Mau bertanya silakan. Perkenalkan dulu siapa namanya, dari mana, medanya, biar sahabat-sahabat kita ini aja. Oh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sahrul dari Medan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya jasad itu kan Tuhan yang menciptakan. Kemudian setelah diciptakannya jasad itu, kemudian kita kan disuruhnya untuk memfanakan, meniadakan dia kan gitu kan. Dimunculkanlah yang di dalam jasad itu, yang ruh itu. Jadi tujuannya untuk apa itu jasadnya itu? Tujuan Tuhan itu, hakikat penciptaan jasad itu kan itu. Setelah diciptakannya disuruhnya untuk ditinggalkan kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Tuhan menciptakan jasad bila hanya untuk supaya manusia meninggalkan jasad? Intinya kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi. Mengabdi itu apa? Bukan mengabdi yang kita pahami, sholat, ibadah, dzikran, bukan itu sebenarnya. Mengabdi itu apa? Pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ya itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud menyembah. Itulah yang dimaksud amal soleh. Amal yang bersih dari kemanusiaannya. Maka dari itu memang sudah nas atau sunat ya Allah, sudah maunya Allah. Allah berbuat demikian kepada tiap-tiap manusia. Jadi ketika manusia itu dilalaikan, maunya siapa? Tergantung diri kita. Kalau kita sudah itu tahu maunya Allah, pasti kita menyerah, rela, ridho. Tapi kebanyakan kita kan tidak mau. Kalau itu semua milik Allah, lah aku ngapain diciptakan kalau aku tidak punya kuasa? Kebanyakan manusia memahami Allah sudah melimpahkan pilihan atau kekuasaan padaku. Kebanyakan manusia kan memahami begitu. Sehingga Allahnya kalah terus. Siksa terus. Maka dari itu kita diciptakan ke dunia ini, semua manusia tujuannya hanya satu, seperti di surat Al-Isra ada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Anda termasuk hamba Allah bukan? Berarti kan Allah memperjalankan Anda.
Nah, di suatu malam dulu ketika kita belum bisa mengakui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, malam itu ketika kita belum ada. Ya itulah malam. Dari Masjidil Aqsa ilal dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna, yaitu Masjidil Haram itu tanah yang suci. Mekah itu di mana sih? Baitullah. Masjidil Aqsa maknanya bayi yang sudah diciptakan oleh manusia, itulah yang maksud Masjidil Aqsa, yang sudah ditunggu-tunggu. Kalau diceritakan di hadis, ditunggu-tunggu oleh para malaikat dan para nabi. Apa maknanya? Bayi ini sudah ditunggu-tunggu kelahirannya oleh bapak ibunya. Itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa ladzi barak, yang diberkati.